Saudara-saudari yang terkasih, saat ini banyak orang mengalami masalah, entah fisik, psikis, sosial, finansial, ataupun spiritual. Tanggapannya bermacam-macam. Ada yang mau berusaha pulih, sembuh, tetapi ada juga yang duduk diam atau berbaring tanpa asa dan menanti tanpa usaha, malah menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan, seolah Allah tidak mendengarkan doa permohonannya. Inisiatif kesembuhan dalam Injil hari ini datang dari Yesus yang mendekati si sakit. Maukah engkau sembuh? Yesus meminta orang tersebut meninggalkan tilam di mana ia berbaring sakit. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Saudara-saudari yang terkasih, di Palestina ada dua danau besar, Danau Galilea dan Danau Laut Mati. Persamaan kedua danau tersebut mendapat air dari sumber yang sama, yaitu Sungai Yordan. Perbedaannya adalah Danau Galilea sangat indah, yang dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis tanaman, dan banyak orang bermukim di sekitarnya. Dan di dalam danau tersebut ada banyak ikan, jenis hewan air yang hidup dan berkembang. Sebaliknya Danau Laut Mati adalah tempat yang tidak bisa ditinggali. Tak ada tumbuhan dan spesies yang dapat hidup di dalamnya, maupun di sekeliling laut mati karena kadar garamnya begitu tinggi. Danau Galilea menerima dan memberi. Danau Galilea meneruskan air Danau Yordan ke danau lain, sedangkan Laut Mati menerima dan menyimpan untuk dirinya sendiri. Air yang masuk dari ke Laut Mati tidak pernah keluar lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan bagaikan diairi air Danau Galilea itu digambarkan Yehezkiel. Bait Allah menjadi sumber berkat. Kehidupan tumbuh berkat air yang mengalir dari bait Allah. Air itulah yang menjadi sarana berkat Allah. Segala sesuatu yang diberkati Allah dilewati oleh air itu, tumbuh berkembang dan berbuah berlimpah. Demikianlah umat Allah diberi berkat agar hidup sebagai berkat bagi sesama. Yesus yang adalah wajah Allah yang sempurna. Dalam diri Yesus, kasih Allah hadir di dunia, membawa damai sejahtera. Dialah bait Allah sejati yang mengalirkan berkat bagi manusia. Dia menghampiri orang-orang sakit yang membutuhkan berkat di serambi bait Allah. Yesus memberikan berkatnya pada orang yang menanti mujizat selama 38 tahun. Si lumpuh bukannya tidak mau berusaha, tetapi kalah bersaing. Diyakini pada waktu itu, kalau ada malaikat air bergolak, siapa yang menjeburkan diri pertama ke dalam kolam itu sembuh. Ketika ia berusaha, sudah ada orang lain yang mendahului. Ia tidak berdaya, ia tidak ada yang membantu. Selama 38 tahun ia menantikan kesembuhan. Yesus datang dan bertanya, maukah engkau sembuh? Ia menjawab, mau, setelah bercerita agak panjang. Ia disembuhkan seketika oleh Yesus, walau ia tidak meminta, tapi ada kerinduan yang dalam. Ia disembuhkan oleh Allah. Allah memberikan berkat pada siapapun dan kapanpun. Tindakan bela rasa penyelamatan melampaui hukum Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada hari libur atau hari cuti bagi belas kasih Allah.
Paus Fransiskus menggambarkan belas kasih itu sebagai gerakan dari mata melihat turun ke kaki bergerak setelah hati seseorang tersentuh. Ia tidak hanya berkata melihat sampai di hati, oh kasihan, itu simpati. Belas kasih melihat, tersentuh, kaki bergerak untuk menolong dan membantu. Yesus tersentuh oleh penderitaan manusia, maka ia menyentuh si sakit hingga sembuh, sekalipun hari itu adalah hari Sabat. Tidak ada kata cuti atau dirumahkan bagi karya belas kasih. Yesus bersabda, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Siapa tahu hari ini, pada hari ini, saudara didatangi oleh Yesus dan ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Kalau Yesus bekerja hingga sekarang, demikianlah kita, anak-anaknya, murid-muridnya, bekerja juga hingga saat ini. Tak ada kata libur bagi karya belas kasih. Marilah, dimanapun juga, ketika kita ada bela rasa, kita bisa melakukan karya-karya belas kasih dimanapun, sekalipun kita ada di rumah. Marilah kita berinisiatif melakukan tindakan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan bantuan, seperti orang buta di tepi kolam Bethesda karena ketidakberdayaan. Bagi kita yang memiliki hati, budi dan waktu, mari kita doakan mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang masih bisa bekerja, bekerjalah sekalipun di rumah. Bagi mereka yang bisa berbagi, berbagilah, karena banyak orang yang menantikan belas kasih dan bela rasa kita. Semoga kita menjadi berkat bagi sesama, mulai dari keluarga, gereja, dan bangsa. Tidak ada kata libur bagi belas kasih dan tindakan bela rasa. Demikianlah, tidak ada kata libur bagi kita untuk mendoakan orang lain. Bersama para pastor di Paroki Cimahi, bersama dengan para imam di seluruh Keuskupan Bandung, dan dimanapun, kita berdoa bagi semua orang yang membutuhkan dukungan spiritual.